Pernahkah kamu berhenti sejenak dan memikirkan apa sebenarnya keperluan terbesar manusia hari ini? Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, ketakutan, kesepian dan keputusasaan, apakah ada sesuatu yang cukup kuat untuk menopang kita atau membimbing kita melalui badai hidup, cukup terang untuk menerangi kegelapan terdalam hati kita? Sahabat, keperluan terbesar yang kita semua perlukan adalah pengharapan. Pengharapan yang hanya Yesus Kristus dapat berikan. Hari ini, saya mengundang kamu untuk merenungkan satu janji yang paling dalam dan mengubah hidup. Kepastian tentang kedatangan kembali Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sebelum Yesus naik ke syurga, dia menghibur murid-muridnya dengan kata-kata ini. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 1 hingga 3. Bayangkan sebentar, betapa pastinya janji ini. Sebagaimana nyatanya kehidupan Yesus di dunia ini 2000 tahun yang lalu. Demikian juga nyatanya janji tentang kedatangannya yang kali kedua. Rasul Paulus menggambarkan janji ini sebagai pengharapan yang penuh bahagia. Titus 2 ayat 13. Dan Daud juga menulis dengan penuh keyakinan, Allah kita datang, ia tidak akan berdiam diri. Mazmur 50 ayat 3. Alkitab tidak meninggalkan ruang untuk keraguan tentang sifat kedatangan Yesus. Kisah Para Rasul 1:9 hingga 11 dengan jelas menggambarkan bagaimana Yesus terangkat ke syurga secara nyata dan para malaikat berjanji. Yesus ini yang terangkat ke syurga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke syurga. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Yesus akan kembali secara kelihatan. Wahyu 1:7 menyatakan, lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Kedatangannya juga digambarkan seperti kilat yang menyambar dari timur ke barat. Terang, jelas dan tak mungkin disalahartikan. Matius 24 ayat 27. Tetapi bukan hanya kelihatan. Kedatangan Yesus juga terdengar dan penuh kuasa. 1 Tesalonika 4:16-17 berkata, sebab pada waktu tanda diberi, iaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari syurga dan mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit dahulu. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, yang masih hidup akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bayangkan suara sangkakala itu menggemakan kedatangan Sang Raja. Yesus juga akan disertai semua malaikat suci. Matius 16 ayat 27. Ketika hari agung itu tiba, akan ada dua reaksi yang sangat berbeza. Wahyu 6 ayat 14 hingga 16 melukiskan bagaimana mereka yang menolak kasih dan pengampunan Kristus akan berusaha bersembunyi dari kemuliaannya. Namun orang-orang yang telah setia akan berseru dengan penuh sukacita, sesungguhnya inilah Allah kita. Kita menanti-nantikan dia supaya kita diselamatkan. Yesaya 25 ayat 9. Dan pada saat yang sama akan terjadi kebangkitan besar. 1 Korintus 15 ayat 51 hingga 53 berkata, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahsia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri yang akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Kita akan diubah menjadi abadi, bebas dari dosa, sakit dan maut selama-lamanya. Apa hari yang penuh kemenangan dan sukacita itu. Namun Yesus juga mengingatkan kita, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, kerana Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Matius 24 ayat 44. Dia membandingkan kedatangannya
dengan pencuri. Bukan kerana rahsia, tetapi kerana tiba-tiba. Itulah sebabnya kita harus selalu berjaga-jaga dan hidup setiap hari dalam kesiapsiagaan. Sahabat, sekaranglah saatnya membuat keputusan. 2 Korintus 6 ayat 2 mengingatkan kita, sesungguhnya sekarang adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya sekarang adalah hari penyelamatan itu. Jangan tunda. Bayangkan anda berdiri di hadapan Yesus pada hari itu, dipenuhi dengan sukacita, pengharapan dan ucapan syukur. Hari ini Yesus memanggil kamu secara peribadi untuk menerima pengharapan kekal ini, membuka pintu hati sepenuhnya dan mempersiapkan diri untuk kedatangannya yang sudah dekat. Maukah kamu menerima undangannya? Maukah kamu agar pengharapan yang penuh bahagia ini menguatkan hidupmu, membimbingmu melewati segala kesulitan dan mempersiapkan kamu untuk pertemuan terbesar dalam sejarah dunia. Yesus sedang datang. Marilah kita bersiap sedia dengan penuh sukacita. Jika hari ini kamu ingin menerima pengharapan ini atau mau belajar lebih lanjut, hubungi kami melalui WhatsApp atau email yang tersedia di sini atau di deskripsi di bawah. Kami ingin untuk berdoa dan belajar bersama kamu. Tuhan memberkati.